Anda tahu, LBP itu adalah Ketua Dewan Penasehat Golkar. Nah, yang belum tahu memang baru 1 tahunan, maksimal mungkin 2 tahunan yang lalu lah. LBP diangkat oleh Erlangga Hartarto sebagai Ketua Dewan Penasehat Golkar. Atau kalau nggak sama Erlangga, sama tim pengurus lah, begitu ya. Ini makanya menjadi menarik ya. Kita lihat kemarin ada koalisi besar. Ngopi dulu. Menko Perekonomian adalah Erlangga. Ia juga adalah Ketua Umum Golkar. LBP, Menko Maritim dan Investasi. Yang merangkap berapa? 27 apa 30? 27 ya? 20 jabatan. Kalau ingatan saya nggak salah itu masih kalah berarti sama Sri Mulyani yang 30 rangkap jabatan. Kebayangkan bagaimana itu konflik kepentingannya. LBP sendiri dikenal sebagai menteri segala urusan. Begitu besar kepercayaan Jokowi kepada LBP. Dan menteri yang mengkoordinir Kementerian Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, ESDM, PUPR itu dipercayakan kepada Erlangga, Ketua Umum Golkar. Sebagai Menko-nya ya. Praktis, kebijakan mikro pemerintahan tidak bisa lepas dari pengaruh kuat Golkar. Golkar tahu bahwa mereka tak bisa melawan PDIP dan Partai Islam. Semakin lama semakin kuat pengaruh ideologi nasionalis dan identitas. Sementara PDIP juga sadar bahwa gelombang perlawanan oposisi PKS dan Partai Demokrat semakin kokoh bersama Nasdem. Kalau berhadapan head to head dengan PDIP jelas akan jadi medan neraka bagi PDIP. Politik identitas akan mengemuka dengan gaung yang bisa memecah belah. Jadi bagaimana? PDIP mengusulkan pileg secara tertutup. Ya. Sistem proporsional tertutup. Hanya satu PDIP saja. Yang lain pengennya terbuka. Kapan ini diumumkan? Harusnya sih diundur terus yang saya dengar. Harusnya di bulan-bulan ini sudah ketahuan. Awalnya legislatif yang diusulkan secara tertutup. Tetapi kalau goal, bisa saja koalisi besar gabungan Golkar, PKB, PAN, P3, Gerindra juga mengusulkan pilpres secara tertutup yang itu dilakukan di DPR MPR. Nah ini yang dibaca oleh PDIP, dilema. Kalau dipaksakan pileg secara tertutup, tapi ada peluang masuk proposal pilpres tertutup. Kan repot. Mau nggak mau PDIP harus mau berkoalisi dengan Golkar dan kawan-kawan kalau mau capresnya menang lewat voting di DPR MPR. Ya, itu kan gampang, hitung-hitungannya ada berapa yang berkumpul di situ saja suara parlemen ya. Megawati sikapi santai saja pertemuan para elit partai koalisi pemerintah minus PDIP. PDIP masih yakin bahwa pilpres secara tidak langsung lewat DPR MPR akan sulit dilakukan. Kecuali koalisi perubahan, itu PKS, PD dan Nasdem bubar. Tapi Golkar nggak hilang akal. Mereka jagonya bermain politik. Gimana mainnya? Pertama, bisa jadi di balik upaya Muldoko ajukan PK terhadap kasus kepengurusan DPP Partai Demokrat. Kalau ternyata PK diterima MA, maka PD akan terancam tidak bisa ikut pemilu. Nah, bubarlah koalisi pendukung Anies. Kurang suara mencapai presidensial threshold. Kedua, bukan tidak mungkin Golkar juga ikut bermain di balik diberhentikannya 2 direktur KPK yang dianggap menghalangi KPK keluarkan sprindik untuk Anies. Kalau sampai KPK keluarkan sprindik kepada Anies, maka dipastikan Anies tak bisa memenuhi kualifikasi sebagai capres. Tugas PDIP, tapi PDIP tidak tinggal diam. Melalui Mahfud, kasus pencucian uang 349 triliun diledakkan. Semua tahu yang meminta Mahfud menjadi Menko Polhukam adalah Megawati sendiri kepada Jokowi. Kasus ini sekarang sudah masuk KPK. Kalau petinggi Kementerian Keuangan tersangkut, itu bisa nyasarnya ke elit Golkar. Ini memang serangan telak PDIP lewat drama kontroversial kadernya di DPR Komisi 3. Bambang Pacul itu maksudnya ya. Publik memaksa agar undang-undang perampasan aset disahkan DPR. PDIP setuju, asalkan Megawati setuju. Kan begitu ya. Kalian bermain, saya juga bermain. Sekali saya bilang yes, nangis kalian semua. Kira-kira begitulah kata Megawati. Jadi nggak usah manuver macam-macam. Pemilu lanjut dengan pileg tertutup dan pilpres langsung.
nggak cukup presidensial threshold, ya bangun koalisi. Kalau sulit, itu masalah kalian. Ya memang, masalah Golkar, PAN, PKB, P3 adalah sulit dapat capres yang laku dijual. Sehingga pengen dorong-dorong terus ke Ganjar kan. Gerindra walau sudah yakin elektabilitas PS tinggi, namun tidak laku dijual ke sponsor, kecuali PS berpasangan dengan Ganjar. Tapi PDIP nggak mau sebagai cawapres, maunya capres. Nah, tentu sebagai partai pemenang pemilu ya, mayoritas. Kan nggak mungkin Wowo jadi wakil amanat Kongres Gerindra mengamanahkan PS sebagai capres. Kan bisa mentok. Nah, bingung kan? Mari kita pantau terus dinamika politik ke depan. Semakin kencang gerakan Golkar, semakin kencang kasus pencucian uang dibongkar. Jadi kalau membaca ini tentu kita tidak perlu sepakati semuanya. Tentu kita tidak perlu langsung manut-manut dengan apa yang disampaikan dari analisa ini. Karena kita tahu bahwa analisa itu apalagi yang sifatnya prediksi, ya, bisa benar, bisa tidak. Tentu itu akan terkait dengan banyaknya variabel yang muncul. Tapi sebagai sebuah gambaran bahwa proses-proses yang terjadi dengan Mahfud MD membongkar keberaniannya yang luar biasa diapresiasi. Sampai sekarang mungkin sudah ada tim sukses Mahfud for President. Atau minimal Mahfud for Cawapres. Tapi kita lihat rupanya apa yang terjadi, keberanian-keberanian yang ditampakkan di depan mata publik, bisa jadi itu sekedar sebuah skenario politik di belakang yang saling tarik ulur. Bahwa proses-proses ini akan semakin dinamis ke depan, tapi tentu kita yang menginginkan perubahan harus tetap istiqomah, wajib terus meyakini dan membangun optimisme kita bahwa perubahan akan terjadi. Bahwa tangan Allah subhanahu wa ta'ala, makar Allah sudah terjadi. Bagaimana mereka sekarang gaduh-gaduhan, bagaimana sekarang mereka saling bongkar, tentu ini saya yakin tidak lepas dari sholawat Ashgil yang kemudian terus disampaikan di berbagai kalangan. Mulai dari NU, kemudian teman-teman pergerakan Islam dan sebagainya. Ini terus mensolawatkan sholawat Ashgil ini. Bahwa sibukkanlah mereka orang-orang yang zalim dengan kejahatannya terhadap orang-orang zalim lainnya. Kurang lebih begitu ya. Dan mari kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Dan ada 400 lebih yang sudah bergabung, luar biasa ini. Kaltim hadir, assalamualaikum ya. Teguh W, Tatan Rustandi, selamat malam Bang SJ. Cianjur hadir, salam 0%. Inaya Firdaus hadir nyimak. Riko Perumnas Kalender Jaktim hadir, mantap. Sri Hartanto mau meningkatkan mental tapi menjatuhkan mental dengan penjagalan yang tak mau korupsi. Kalau bukan rakyat siapa lagi yang bisa melengsarkan Firly? Ya, saya kira kekuasaan sebesar apapun ketika dia tidak berpihak pada rakyat, maka rakyat akan bisa menumbangkannya. Sejarah selalu mencatatkan itu. Anggota DPR sejuta profesi katanya ya. Betul juga ya. Muhammad Reza, KPK hasil pelemahan hanya sekumpulan badut mengaku anti korupsi. Yang nangkep Harun Masiku aja loyo. Malah asik bidik Wah Haji Anies. Benar-benar. Tenggelamkan golongan mak kebo katanya. Mereka para anggota DPR lagi cari-cari pembenaran atas kelakuannya selama ini. Dewan Pengkhianat Rakyat. Ngeri. Negeri ini sedang sakit. Oke, Mekah hadir. Terima kasih ya. Belal. KPK, kelompok perang Pokakap. Waduh, ngeri. DPR lebih mirip pembangkang daripada negarawan. Oke, baik sahabat Ajatena semua. Mari kita lanjutkan diskusi kita di kolom komentar ya. Ini ada apa ini, berita hoax yang mana nih ya? Kalau yang ini sifatnya analisa dan prediksi ya. Bukan membahas sebuah fakta. Tapi yang fakta satu tadi, anggota DPR yang ngaku sebagai makelar itu clear fakta. Mau apa lagi kalau nggak kita harus hantam dengan diviralkan saja di media sosial, karena itulah cara kita berpartisipasi di era demokrasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alisa zaman patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara, luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai